Kali ini kita akan membahas sebuah brand high-end tapi tidak mahal barangnya, alias budget. Wow banget. Biar gak penasaran, bumper dulu. Brand Zofir, brand yang berfokus pada ranah mid-end to high-end ya. Dan salah satu line up mereka seperti Volume S itu yang kali 5 jutaan sekian ya. Dan ada juga terbaru Enigma, itu harganya 50 jutaan ke atas lah. Dan kita akan membahas sebuah produk yang tentu saja jauh dari kata high-end ya. Karena ini merupakan sebuah produk spesial, bukan inner monitor, tapi sebuah dongle adapter dari Softears. Dan produk ini cukup mengejutkan. Kenapa? Karena dia tiba-tiba keluar di ranah yang jauh dari ranah Softears biasanya. Yang kedua, biasanya Softears itu main inner monitor. Ini kali ini dia mengeluarkan source ya. Aneh sebenarnya, dan source-nya pun jauh dari segmentasi yang biasa mereka gunakan, yaitu segmentasi mid to high end. Dan adapter kali ini diberi nama S01. Yes, sebuah adapter yang simple aja kelihatannya ya, kalian bisa lihat aja. Simple banget untuk adapter satu ini. Ditenagai oleh DEC CS46L41 yang banyak digunakan pada dongle-dongle atau adapter-adapter kecil seperti ini. Dan bicara soal kompatibilitasnya, dongle satu ini bisa dikategorikan cukup luas ya, apalagi kita tahu bahwa Apple 15 ke atas sudah mendukung USB Type-C, jadi bisa menggunakan adapter kecil satu ini juga. Dan kita mau thanks berat untuk Intium Indonesia sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah ya. Buat kalian yang belum tahu Intium adalah salah satu distributor dari Softears dan produk-produk besar lainnya seperti iBasso, Cayin, Vio, lalu juga Hiviman dan produk-produk audio portable ataupun desktop audio yang sangat-sangat menarik. Dan yang paling penting tentu saja bergaransi 1 tahun. And without any further ado, kita langsung bahas saja. Selain kita bahas packaging dan build dari dongle satu ini. Oke, untuk packaging dari dongle satu ini bisa dikategorikan simple aja, dia nggak ada apa-apa ya di dalamnya. Cuma hanya ada ini aja, jadi nggak ada apa-apa. Untuk brand besar seperti Softears, dia memberikan packaging seperti ini ya cukup mengecewakan lah. Apalagi nama besarnya yang biasa memberikan packaging yang mewah dan dipadukan dengan kemewahan-kemewahan lainnya. Di sini super simple banget untuk packagingnya ya. Bicara soal build-nya sendiri, dia menggunakan bahan hard plastik berwarna hitam dipadukan dengan cable braided yang terlihat maco banget di sini ya. Untuk bobotnya hanya 4,3 gram, jadi enak buat dibawa, masukin kantong, masukin di tas, enak banget, tapi hati-hati bisa hilang ya, karena kecil juga ya. Dan sekarang kami berikan skor B solid untuk packaging dan build-nya ya, standar lah untuk sebuah dongle. Selanjutnya kita bahas user experience dongle satu ini. Oke, untuk user experience sendiri, kalian bisa lihat di depan ada USB-C, di sini juga ada 3,5 mm ya. Dan untungnya dongle satu ini mendukung mic, jadi kompatibel dengan berbagai macam device yang mungkin kalian menggunakan USB-C, nggak ada masalah di sini ya. Mau untuk Zoom, mau untuk apapun, meeting online, maksudnya bisa di sini ya. Tinggal plug and play aja untuk dongle satu ini. Sayangnya di sini memang nggak ada companion app, jadi memang agak sedikit deal breaker dan dia hanya 35 aja, jadi nggak ada 44 sama sekali. Dan sekarang kami berikan skor B- untuk user experience dan dongle satu ini. Dongle yang bisa dikategorikan cukup standar lah ya. Mungkin kalau saya harus nitpicking, dia memang nggak ada backlit, jadi hanya 35 aja. Ya kalau kalian yang sudah veteran mungkin nggak akan terlalu tertarik dengan dongle satu ini ya, karena hanya ada 35 aja. Sedangkan ya zaman now ya banyak inner monitor yang mulai mengimplementasikan 4,4 backlit. Oke, selain kita bahas sound quality dari dongle satu ini, arah suara dari dongle kecil satu ini bisa dikategorikan netral-netral aja, nggak terlalu banyak bumbu yang aneh-aneh ya. Untuk powernya pun so-so aja ya. Untuk drive inner monitor pada umumnya menurut saya masih bisa aja, asal nggak berat-berat, nggak planar-planaran yang aneh-aneh lah ya. Masih bisa-bisa aja sih dongle satu ini. Dan disclaimer di sini kita testing dengan Truethear Zero 2 yang terbaru untuk dongle satu ini. Oke, untuk suara dari inner monitor satu ini kita mulai dari sisi bassnya ya. Di Zero 2 terasa sedikit kurang lepas di dongle satu ini ya. Terasa sedikit linear bassnya walaupun cukup rapi. Memang bisa dikategorikan juga kurang punchy dan impactful untuk dongle satu ini. Somehow dia menyajikan suara yang lebih lega dan terkesan netral sih. Untuk bagian mid sectionnya terasa cukup linear, di sini juga tidak terlalu banyak bumbu yang aneh-aneh dengan male vokal yang cukup dapat teksturnya tapi sedikit kurang berbody. Dan posisinya bisa dikategorikan cukup pas lah, nggak terlalu maju ataupun mundur banget lah. Saran sih mungkin kalau kalian mau cari male vokal yang last, bisa pairing dengan inner monitor yang warm.
Untuk female-nya sendiri sedikit lebih tipis di sini dan lebih di boosting upper mid-nya sih. Untuk treble-nya bisa dikategorikan cukup terkontrol dan aman di sini, terasa less agresif tapi kayak kurang detailnya dikit lah. Mungkin ya nitpicking saya mungkin detailnya agak kurang di boosting sih. Dan secara umum untuk dongle budget sih kami berikan skor B+ lah, pretty oke dongle yang less fun dongle buat di parry macam-macam tapi asik. Oke, selanjutnya kita bahas teknikalitas dari dongle satu ini. Presentasi dari dongle satu ini bisa dikategorikan ya tidak banyak bumbu yang aneh-aneh, jadi kalian bisa pairing apa aja tanpa harus memikirkan kombinasi yang tepat. Untuk timbernya menurut saya nggak terlalu ada yang aneh-aneh sih. Mungkin kalau nitpick sedikit ya ada di female vocalnya dikit lah. Untuk black backgroundnya cukup oke lah untuk dongle satu ini. Noise floor-nya juga cukup rendah dan black backgroundnya cukup baik di dongle satu ini. Untuk soundstage-nya ya somehow not bad lah. Sesuai price range-nya ya decent lah. Dan detailnya overall ya so-so aja, bukan dia yang boosting detail banget gitu ya. Enhance detail banget gitu enggak sih. Jadi yang cukup standar aja lah. Dan sekarang kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari dongle satu ini. Dongle yang cukup aman menurut saya dan parry-nya pun nggak harus terlalu pusing-pusing juga sih. Ya overall safe choice lah. Oke, selanjutnya kita bahas dongle satu ini dibandingkan dengan salah satu dongle juga dari BKYC Lin ya. Ini salah satu yang akan kita bahas in the future, tapi kita akan bandingkan dua dongle ini. Bagaimana perbedaannya? Di sini ada dua dongle ya dari BKYC dan juga Soft Ears ya. Secara fisik lebih bongsor di BKYC dibandingkan S01 yang lebih minimalis ya. Secara tampilan sih menurut saya Lin lebih premium sih. Di harga 250-an lebih murah dibandingkan S01 ini, di bahannya metal di sini ya. Ini hard plastik, ini bahannya metal ya di sini. Kabelnya juga terlihat lebih keren ya, lebih kekar juga yang yang Lin ini ya dibandingkan S01. Dari suara sendiri, Lin ini terkesan lebih fun dan warmer dibandingkan S01 yang lebih netral. Secara bass jelas Lin lebih gendut dan good texture dibandingkan S01 yang lebih linear. Dari mid sendiri S01 lebih netral dan pas posisinya, sedangkan Lin lebih warmer dengan forward vocal. Untuk treble-nya sendiri Lin sedikit lebih detail dibandingkan S01 yang lacking di sini, walaupun sama-sama aman sih untuk treble-nya. Untuk teknis overall menurut saya Lin masih a little bit better in my opinion ya. Dari black background, detail dan timbre overall Lin masih lebih oke sih menurut saya dibandingkan S01. Tapi apa S01 kalah telak? Enggak juga. Mungkin kalau kalian mencari pairing dengan macam-macam, ini lebih pas sih. Kalau mungkin kalian inner monitornya dark, warmer yang parah gitu ya, di pair dengan ini mungkin bisa agak terlalu mendem sih nanti. Jadi ya pairingnya mungkin lebih cocoknya di sini sih. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari dongle satu ini. Dongle satu ini cons-nya yaitu dia hanya ada 35 aja. Itu menurut saya deal breaker untuk sebagian orang ya. Mungkin kita prefer yang dongle yang lebih mahalan dikit tapi ada 44 ya mungkin ya. Tapi kalau 35 aja asal kalian nggak terlalu rewel-rewel aja pairingnya harusnya nggak ada masalah sih tapi. Cons yang kedua yang saya tidak terlalu suka yaitu ya dia memang brand besar ya. Brand besar dengan main di ranah mid to high end. Tapi dia main di ranah yang budget ini, packagingnya ekspektasi di otak saya sendiri sudah harusnya lebih baik ya daripada ini ya. Tapi ya ini packagingnya super simple banget sih. Hal yang saya suka dari dongle satu ini yaitu suaranya bisa diandalkan karena dia netral dan bisa di pairing dengan apa aja sih. Dan untuk value for money dari dongle satu ini di angka 370 ribuan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, dongle satu ini adalah dongle yang bisa menjadi teman beraktivitas kalian karena bentuknya yang kecil dan enak dibawa-bawa. Kompatibilitasnya juga luas banget dengan berbagai macam device. Ditambah dengan suara netral yang bisa di-pairing dengan apa saja. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai Soft Ears S01 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar dongle satu ini, adapter satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Have listening, stay healthy, and ciao.